kalau di Indonesia ya diawasi secara ketat. Sudah masuk fase 3 itu harus didukung. Saya pribadi itu setuju. Jadi jalan keluar juga ya buat Indonesia. Ya ketakutannya pasti nggak berhasil gitu. Uji klinis vaksin TBC M72 Bill Gates menjadi sorotan setelah pemerintah Indonesia menyetujui pelaksanaan uji klinis di Indonesia. Realisasi kebijakan ini membuat masyarakat gusar, apalagi mencuat rumor bahwa uji klinis vaksin ini sebagai upaya pemasangan chip 666 dengan target mengurangi populasi. Namun, hal ini belum bisa dikonfirmasi. Di tengah kontroversi uji klinis vaksin TBC yang dikelola oleh Bill and Melinda Gates Foundation, masyarakat menyampaikan komentarnya terkait langkah kerjasama pemerintah Indonesia dengan Bill Gates dalam bidang kesehatan ini. Kalau menurut saya sih ada bagusnya ya, karena kan Indonesia juga termasuk yang paling ada, maksudnya tinggi ya TBC-nya. Jadi ya mungkin bisa membantu masyarakat juga kalau emang hasilnya bagus kan bisa jadi jalan keluar juga ya buat Indonesia untuk memperendah tingkat TBC yang ada di Indonesia. Kalau menurut saya karena memang ini tujuannya untuk eliminasi TB, jadi secara prinsip saya pribadi itu setuju. Karena memang ini adalah sesuatu yang membuat tujuan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia. Bukan TBC, saya luar biasa, saya sangat senang kalau memang ada uji klinik TBC di Indonesia. Dan saya kalau boleh jangan di Jakarta aja, ke Papua pun, karena saya orang Papua dari Merauke asal saya. Meski demikian, ada sebagian suara masyarakat yang mengaku khawatir dan keberatan terkait kebijakan uji klinis vaksin Bill Gates di Indonesia. Dan ini dia alasannya. Kalau saya sih kayaknya kurang setuju ya. Soalnya kalau misalkan kayak uji klinis gitu kan ada kemungkinan berhasil, ada juga kemungkinan tidak berhasil gitu loh. Jadi yang ini tuh jadi pertaruhan gitu loh sebenarnya. Itu sih kalau menurut saya. Ya maksudnya ya ketakutannya pasti nggak berhasil gitu kan. Kalau misalkan nggak berhasil nanti efek sampingnya apa? Pasti kan selalu ada efek samping gitu loh. Kalau aku sih kayaknya kurang setuju ya, karena kan terus kenapa sih harus Indonesia yang jadi awal percobaan ini ya? Takutnya ke depannya kita nggak tahu kan akan terjadi apa. Takutnya juga ini buat masyarakat juga belum banyak yang tahu tentang info masalah ini. Ya jangan dulu deh, saya nggak setuju kayaknya. Kalau kekhawatiran sih pasti ada sih. Kalau keberatan sih enggak. Cuma khawatirnya nanti kalau jadi tempat uji klinis kan ya berarti bukan masalah Indonesia lagi nih, sudah banyak campur tangan dari Bill Gates itu. Menjawab keraguan dan kekhawatiran masyarakat terkait uji klinis vaksin TBC yang dibiayai oleh Bill Gates, juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan uji klinis hingga saat ini berjalan lancar dan dipantau secara profesional. Ya, jadi pengawasannya tuh bertahap. Tadi kan sekali lagi bahwa sebetulnya pelaksanaan uji klinik M72 ini di Indonesia itu, kalau di Indonesia ya diawasi secara ketat. Sekali lagi, kan ini banyak keraguan. Jadi bahwa uji klinik ini sangat ketat. Diawasi oleh WHO, kemudian BPOM, kemudian Kemenkes, serta para ahli vaksin TB nasional dan juga global. Nah, ini monitoring terus, kalau misalnya ada efek samping akan ditangani, tapi sampai sejauh ini tidak ada apa-apa. Jadi tertata dengan rapih. Kemudian si partisipan ini juga sebetulnya mereka di dalam informed consent-nya juga mereka mendapatkan asuransi kalau ada apa-apa di dalam perjalanan 2 sampai 3 tahun ini, dan diharapkan memang sudah selesai di 2028 akhir. Di sisi lain, epidemiolog Diki Budiman mengungkap keberadaan vaksin TBC atau BCG yang telah ada sejak 102 tahun lalu atau 1921 hanya efektif bagi kalangan anak-anak. Namun, tidak efektif bagi usia dewasa muda maupun dewasa. Untuk itu, perlu pengembangan vaksin TBC yang sesuai dengan peruntukan, khususnya remaja maupun dewasa, sehingga dapat menekan potensi peningkatan penderita TBC laten di Indonesia maupun dunia.
Kendati demikian, Diki menekankan pemilihan Indonesia sebagai lokasi uji klinis vaksin Bill Gates harus memiliki keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Urgensi untuk melakukan riset vaksin TB, khususnya dalam hal ini M72 yang sudah masuk fase 3, tentu harus didukung. Tentunya dengan catatan bahwa pemerintah juga mengupayakan agar Indonesia tidak hanya menjadi lokasi untuk uji ini, tapi juga bisa mendapatkan privilege, keistimewaan dalam mengakses vaksin ini di awal, termasuk dalam jumlah ataupun dalam harga. Selain itu, keuntungan lainnya adalah adanya transfer teknologi. Diki menambahkan, dalam proses uji klinis perlu adanya keterlibatan dari berbagai stakeholder terkait, salah satunya Bio Farma, selaku produsen vaksin di tanah air, jika uji klinis vaksin M72 Bill Gates dinyatakan efektif. Ya, kali ini kita akan bahas beberapa fakta dan juga poin menarik dalam uji klinis vaksin TBC Bill Gates di Indonesia. Yang pertama, Prabowo atau Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengembangan vaksin ini bernilai positif karena TBC telah menelan korban jiwa hampir 100.000 orang setiap tahunnya di Indonesia. Sehingga Prabowo menyambut positif komitmen Bill Gates untuk membantu Indonesia di bidang vaksinasi. Tapi donasi 2,6 triliun rupiah ini berpengaruh nggak sih terkait keputusan ini? Sepertinya pemerintah lebih tahu ya jawabannya. Selanjutnya yang kedua, tidak hanya Indonesia yang menjadi sasaran uji klinis vaksin Bill Gates. Ada India, setelah itu juga ada Afrika yang juga jadi lokasinya. Nah, uji coba ini dikembangkan di negara-negara berkembang. Apa ya alasan pemilihan ini? Lalu yang ketiga, dari situs resmi pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2024 dilaporkan ada sekitar 10.347 kasus tuberkulosis atau TBC di Amerika Serikat dengan rasio 3,0 kasus per 100.000 penduduk. Nah, jumlah ini terbilang cukup aktif di rasio ini. Kira-kira kenapa uji klinisnya tidak dilakukan di Amerika? Mungkin Bill Gates lebih tahu jawabannya. Nah, selanjutnya poin keempat nih. Saat ini uji klinis vaksin TBC Bill Gates di Indonesia sudah memasuki fase 3. Dan ini telah dimulai pada 3 September 2024 lalu, di mana dosis vaksin Bill Gates telah diberikan kepada 2.095 partisipan di Jawa Barat dan Jakarta dengan monitoring dari WHO, di mana partisipan mendapatkan jaminan asuransi dan pendampingan tenaga kesehatan untuk konsultasi jika timbul suatu kendala ataupun juga keluhan. Dan sejauh ini katanya masih aman ya. Ya, semoga vaksin ini bisa berjalan dengan lancar ya pengembangannya, karena tujuannya adalah membuat masyarakat sehat. Dan satu harapannya, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi mulai bisa untuk berdaulat dalam bidang kesehatan melalui pengembangan vaksin ini. Ya, selain fakta tadi, yang tak kalah penting adalah strategi komunikasi resiko yang efektif dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia sejak awal. Tujuannya adalah mengklarifikasi beredarnya rumor hoax maupun teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat yang dapat berimbas menjadi kendala dalam pengembangan vaksin ini. Jadi bagaimana? Anda sudah siap menerima vaksin TBC M72 Bill Gates jika dinyatakan berhasil pada 2028 nanti? Freddy Cahya, Indra Hadi, Jakarta.